Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita sampai pada pembahasan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kisah wafat ayahnya. Ayahanda Nabi disebutkan di sini wafat ketika beliau berusia berapa tahun katanya? 18 tahun. Di kitab yang lain seperti yang saya bacakan sebelumnya, Nabi itu justru, ayahanda Nabi itu justru menikah dengan ibunda Aminah pada usia 25 tahun. Berarti ketika beliau meninggal itu lebih dari 18. Terus mana yang benar? Enggak, ini biasa perbedaan pendapat karena ini menyangkut sejarah qoblal bi'tsah. Jadi sejarah sebelum kenabian itu memang banyak enggak ada riwayat yang pasti gitu loh, paham enggak? Itu biasa dalam sejarah. Ada yang mengatakan usianya 18, ada yang mengatakan mungkin 20, 25. Tapi yang jelas, beliau itu menikah dengan Sayyidah Aminah dalam keadaan masih muda. Itu intinya. Soal usianya beda-beda versi. Itu biasa ya. Kalau kita membaca sejarah sebelum era kenabian, di masa-masa awal maksudnya, ayahanda Nabi, ibundanya. Nanti ada tuh syair-syair yang dinisbatkan ke ibunya. Ketika ibunya wafat, kemudian membacakan syair-syair sebagai ungkapan terakhirnya, itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Dan itu biasa, menyangkut sejarah sebelum kenabian, itu biasanya banyak perbedaan-perbedaan riwayat. Tapi yang jelas apa? Bukan disepakati, yang diamini oleh sebagian besar sejarawan. Ayahanda Nabi itu wafat dalam keadaan Nabi masih dalam kandungan. Ya, soal usianya berapa? Sejarah berbeda pendapat, tapi yang jelas beliau seorang yatim, ayahnya wafat dalam keadaan beliau masih dalam kandungan ibundanya sallallahu alaihi wasallam. Dimakamkan di mana katanya ayahnya? Di Madinah. Dan terakhir apa katanya pesannya apa namanya? Hal yang terkait dengan ayahnya, walam yatruk syai'an minal mal. Beliau itu ketika wafatnya tidak meninggalkan harta. Sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad itu hidup di lingkungan keluarga, bukan keluarga hedon, keluarga kaya raya, enggak, keluarga biasa secara ekonomi. Dan itu menjadi bukti bahwa orang-orang yang punya keterbatasan hidup secara ekonomi bukan berarti derajatnya lebih rendah. Lihatlah kehidupan Nabi. Keluarganya seperti apa, penderitaan hidupnya seperti apa. Jangan sekali-kali melihat orang yang kemampuan ekonominya di bawah sebagai orang-orang yang rendah. Agama Islam tidak mengajarkan itu. Justru orang miskin yang merasa ridho dengan pemberian Tuhannya itu jauh lebih mulia ketimbang orang kaya yang tidak pernah puas dengan takdir Tuhannya. Catat baik-baik. Dalam pandangan Islam, yang menjadikan kita mulia atau tidak itu bukan soal status miskin atau kaya, tapi kepuasan atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu jadi orang kaya tapi pandai bersyukur, mulia. Lebih mulia tuh orang kaya yang pandai bersyukur ketimbang orang miskin yang selalu protes sama takdir Tuhannya. Kenapa saya miskin begini, udah sholat begini? Paham gak maksud saya? Ya, orang kaya bisa jadi lebih mulia dari orang miskin kalau dia bersyukur dengan kekayaannya. Orang miskin bisa lebih mulia dari orang kaya kalau dia sabar dengan kemiskinannya dan puas dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti nggak berusaha ya. Terus kalau miskin pasrah begitu aja. Enggak, berusaha. Cuma kalau Allah tetap mentakdirkan kamu hidup terbatas, langkah selanjutnya apa? Pasrah dan terima. Mau gimana lagi kita hidup?
Bukan kita yang mengendalikan, Allah yang pengen kita begitu. Nah, orang miskin yang sabar seperti itu bisa mengalahkan derajat orang kaya yang tidak bersyukur atas kekayaannya. Paham? Dan dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita punya keteladanan. Beliau bukan orang yang kaya raya. Nanti kita akan baca bagaimana ketika ingin menikah dengan Sayyidah Khadijah pun beliau tidak memiliki bekal untuk pernikahan. Kita akan masuk ke dalam fase ketiga. Episode ketiga, wiladatuhu wa radha'atuhu. Ma makna wiladah? Kelahiran. Wiladah itu kelahiran. Wa radha'atuhu dan persusuannya. Jadi beliau itu pernah disusukan ke seorang perempuan mulia yang bernama, pertama siapa? Pertama Thuwaibah, kemudian Halimah As-Sa'diyah. Nanti akan kita ceritakan. Tentu ini kita beringkas ya. Saya ngambil rincian-rinciannya, beberapa rinciannya dari kitab Yaumiyat As-Sirah Nabawiyah, atau dari Syiar Alamin Nubala, atau ada lagi satu kitab ini bagus nih. Cuma kamu gak bakal bisa bacanya. Saya beli di Mesir ini. As-Sirah An-Nabawiyah fi Daw' Al-Quran was Sunnah. Ini 2 jilid, karangan Muhammad Abu Syahbah, ulama besar Al-Azhar. Jadi riwayat-riwayat yang diambil oleh beliau itu riwayat-riwayat yang memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang do'if, yang palsu-palsu dikesampingkan. Kalau enggak dikritik. Muhammad Abu Syahbah, profesor di Al-Azhar, almarhum. 2 jilid. Ini jilid pertama segini, jilid keduanya segini juga. Banyak kitab sirah itu. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang kelahiran manusia paling agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu beliau dilahirkan. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal itsnain. Ini yang disepakati sama sejarawan. Beliau lahir di kota Makkah pada hari Senin. Wulida artinya dilahirkan, di Makkah, di kota Makkah, yaumal itsnain pada hari Senin. Masih ingat kenapa beliau dilahirkan hari Senin? Di antara hikmahnya apa? Untuk menunjukkan kedudukannya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ats-tsaniya asyar min Rabi'il Awal. Maksudnya apa dekat dengan Allah? Nah, itu tadi yang saya bilang. Itsnain itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Sunda artinya 2, ya kan? Allah wahid. Allah itu esa. Antara wahid dengan itsnain ada angka lain nggak? Nggak ada. Seolah-olah maksudnya itu isyarat saja. Isyarat seolah-olah Allah ingin menunjukkan kedekatannya dengan makhluknya yang mulia ini. Sebagaimana dekatnya angka 1 dan angka 2. Nggak ada perantara angka yang lain. Dan hari Senin itu hari yang bersejarah dalam kehidupan Nabi Muhammad. Beliau dilahirkan hari Senin. Ayah ibundanya dikisahkan dalam kitab Yaumiyat menikah hari Senin. Beliau mengandung, ibunya mengandung, itu di malam Senin. Nanti beliau wafat juga hari Senin. Hari spesial. Ada yang lahir hari Senin nggak kamu? Hari Senin ada? Kamu ada yang lahir hari Senin? Loh nggak ada. Sebanyak ini nggak ada. Hah? Loh nggak ada. Maafi muskilah. Ats-tsaniya asyar min Rabi'il Awal, 12 Rabiul Awal amal fil, tahun gajah. Disebut tahun gajah karena itu bertepatan dengan tahun penyerangan Abraha, raja Ethiopia yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ada petikan kisahnya di sini. Nanti akan saya bacakan insya Allah. Beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ini menurut pendapat jumhur ulama muslim. Tapi di Mesir itu pernah ada seorang ahli falak. Namanya Mahmud Basha. Mahmud Basha al-Falaki. Beliau meneliti dengan teknologi modern, dengan hitung-hitungannya. Ditarik ke belakang, ternyata beliau sampai pada kesimpulan Nabi Muhammad itu lahirnya bukan tanggal 12. Tapi tanggal 9. Rabiul Awal, hari Senin itu. Jadi kalau ditanya hari Senin itu Rabiul Awal di tahun 571 bertepatan dengan tanggal berapa? Beliau dengan penelitiannya saya pada kesimpulan tanggal 9. Terus mana yang benar? Ya itu biasa. Menyangkut sejarah itu kadang-kadang nggak ada yang pasti. Tapi yang jelas jumhur sejarawan itu menyepakati tanggal 12. Ada sebagian yang berbeda pendapat, nggak jadi masalah. Yang jelas yang disepakati apa? Bulannya bulan apa? Rabiul Awal. Sampai-sampai ulama itu nyebutnya bukan Rabiul Awal, tapi Rabiul Anwar. Anwar itu artinya cahaya. Mereka nggak menyebut Rabiul Awal, Rabiul Anwar. Cahaya. Karena pada bulan itu dilahirkan cahaya yang kelak akan menerangi kegelapan umat
manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan bagaimana malam kelahiran atau hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan di kitab Yaumiyat, subhanallah, ini kitab lengkap ya. Gak ada di Indonesia kitab kayak gini nih. Dibikin episode per episode. Disebutkan hari ke-15, hari Senin 9 Rabiul Awal, 20 April. Nah, ini tahun Masehinya. Kalau kamu pengen tahu Maulid Nabi, versi Masehi, versi kalender Masehi itu 20 April. 20 April 571 Masehi. Di malam harinya, wa fi lailatihi kanat as-sayyidah Aminah fi baitiha. Sayyidah Aminah itu di rumahnya, wa qad istash'arat qurbal wiladah wa ja'ahat talaq. Sudah merasa ingin melahirkan di rumahnya di malam hari itu. Fastad'at al-qabilah. Kemudian beliau memanggil al-qabilah. Qabilah itu kalau bahasa kitanya paraji. Tahu paraji enggak? Itu perempuan yang biasa jadi bidan. Jadi bidannya Nabi. Namanya siapa bidannya? Kamu pada lupa begitu? No. Namanya siapa? Syafa atau Syifa. Syafa binti Amr ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf. Ibundanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini siapa? Salah seorang sahabat, di kemudian hari jadi sahabat Nabi dan termasuk 10 sahabat yang dikabarkan akan masuk surga. Setelah Khulafa ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, kemudian Abdurrahman ibn Auf dan sahabat-sahabat yang 10 itu. Asy-Syaffa binti ibundanya Abdurrahman ibn Auf. Wa kanat ma'aha maulatuha Ummu Aiman Barakah Habasyiyah. Di sampingnya ada pembantunya. Masih ingat Aiman ini pemberian siapa awalnya? Pemberian dari Raja Habasyah, dari Abraha ketika berdiplomasi dengan Abdul Muttalib. Dikasih itu budak perempuan, dikasih ke Abdul Muttalib. Abdul Muttalib wafat, dikasih ke Abdullah, ayahanda Nabi. Nah, ketika Sayyid Abdullah atau ayahanda Nabi wafat, dikasihlah ke ibundanya Sayyidah Aminah yang menemani Nabi. Jadi bertiga tuh. Syafa berempat berarti. Sayyidah Aminah, Syafa, Ummu Aiman. Belum berempat ya, masih bertiga. Waja'at Thuwaibah maulat Abi Lahab. Thuwaibah juga datang. Berarti berapa orang? 4 orang di rumah itu. Wa Fatimah Ummu Uthman ibn Abil As fakunna ma'aha. Ditambah satu lagi Fatimah, bukan Fatimah anak Nabi Muhammad, Nabi Muhammad belum lahir. Fatimah Ummu Uthman ibn Abil As fakunna ma'aha. Berlima orang. Sayyidah Aminah ditemani berapa orang perempuan? Sebelum lahir itu 4 orang perempuan. Wa fi Yathrib kana al-yahud yang tadirun zuhur al-alamat ala maulidi Nabi. Nah, di Yathrib ini nama kota Madinah sebelum namanya Madinah. Namanya Yathrib. Orang-orang Yahudi itu sedang menunggu kelahiran seorang Nabi yang mulia ini. Karena kabar tentang kelahiran Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman sudah termaktub di kitab suci umat terdahulu. Kitab orang-orang Yahudi dan kitab suci orang Nasrani. Jadi mereka itu tahu. Makanya Al-Quran menyebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahlul kitab itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anaknya. Orang tua kamu sama kamu kenal nggak? Bukan kenal lagi, kenal banget kan? Iya nggak? Itu Al-Quran melukiskan orang ahlul kitab itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Saking apanya itu? Saking jelasnya kabar Nabi Muhammad dalam kitab suci umat terdahulu. Ciri-cirinya itu dijelaskan. Nanti akan semakin jelas ketika kita bertemu dengan riwayat-riwayat selanjutnya ya, di episode selanjutnya. Ya, orang-orang Yahudi sedang menunggu di kota Yathrib itu, menunggu tampaknya ciri kelahiran Nabi akhir zaman ini. Wahya mausufah fi kutubihim. Dan Nabi itu disifati ciri-cirinya di kitab suci mereka. Oke, saya nggak akan bacakan itu. Nah, kemudian ada salah seorang, wa Hasan ibn Thabit, gulam saghir lahu sab'u sinin, yushahid wa yasma' ma yaqulul yahudi. Jadi orang itu saling berbisik ke yang lain. Ini saat kedatangannya Ahmad. Mereka menyebutnya Ahmad karena tertulis dalam kitab suci mereka itu namanya Ahmad. Ini saat datangnya Ahmad. Hasan ibn Thabit mendengar bisikan orang Yahudi itu. Mendengar bisikan bahwa mereka itu sedang menanti hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syara Yahud, ya ma'syara Yahud, wailak malak qala
Tala'al lailah najmu Ahmad alladzi wulida bih. Orang Yahudi, dengarkan ini. Ini malam hari kelahiran Ahmad yang akan menjadi nabi akhir zaman, yaitu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al lailah najmu Ahmad alladzi wulida bihi. Bintang yang dengan tampaknya bintang itu mereka tahu bahwa ini tanda kelahiran manusia yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a tulu'il fajar. Jadi beliau itu lahirnya kapan? Seiring dengan terbitnya fajar, waktu subuh, waktu pagi. Tuh lihat, saya sering bilang sama kamu, pagi itu jangan disia-siain waktu itu. Itu waktu yang sangat diberkahi. Sampai-sampai Nabi aja dilahirkannya kapan? Waktu pagi. Hindari kebiasaan tidur pagi, itu kebiasaan jelek. Kalau pengen hidup berhasil, semangat, hidup, punya visi, mental sehat, tidak menjadi pemalas, visioner, dan seterusnya, mulai dari kebiasaan jangan tidur pagi. Nabi Muhammad lahir ma'atulu'il fajar. Seiring dengan terbitnya fajar. Wa nazala fiyya disyaffa. Kemudian terlahir di tangan Syafa. Syafa ini yang menjadi bidannya. Rafi'an basarahu ilas sama. Beliau mengangkat matanya ke arah langit. Ingat, kalau kamu menjumpai kisah-kisah kayak begini, kok beda sendiri ya? Ya emang beda sendiri, kan beliau manusianya beda dari yang lain, paham nggak? Kalau orang kayak kamu keluar dari perut ibu kamu ngapain coba? Ya merenghek orang kayak kita kan, ya nggak? Ada yang baik kalau misalnya lahir langsung begini nih. Salah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada nggak? Maafi, nggak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bashar lakal bashar. Manusia tidak seperti manusia biasa. Beliau mengangkat matanya ke arah langit. Walamma nazal sami'ati syaffa man yaqul. Ketika Nabi Muhammad itu terlahir, diambil oleh tangan bidannya namanya Syafa. Kemudian Syafa mendengar bisikan. Bisikan itu bunyinya begini. Rahimakillah. Semoga engkau merahmatimu. Bidan yang ikut serta dalam keterlahiran Nabi Muhammad itu diucapkan begitu, didoakan. Ada yang mendoakan rahimakillah, semoga engkau merahmatimu. Wa asra'at Thuwaibah maulat Abi Lahab ila sayyidiha tubashiruhu biwiladat ibni akhi. Kemudian Thuwaibah yang ada di ruangan itu langsung pergi ke tuannya namanya Abu Lahab mengabarkan bahwa, berarti siapanya Abu Lahab? Karena Nabi Muhammad itu siapanya Abu Lahab? Ponakan, ya kan? Ponakan. Abu Lahab bagi Muhammad namanya paman. Langsung dikabarkan ke pamannya akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fariha bidzalika Abu Lahab wa ataqaha bisababi hadzal khabar as-sa'id. Abu Lahab senang, gembira gara-gara kelahiran keponakannya itu. Anak dari Sayyid Abdullah. Apa sebagai balasan atas kesenangannya apa? Thuwaibah langsung dimerdekakan seketika itu juga. Dan kamu tahu, para ulama itu berdasarkan riwayat ini menyebut riwayat lain yang mengabarkan bahwa Abu Lahab ini orang mukmin atau orang kafir? Orang kafir. Sampai diabadikan namanya dalam Al-Qur'an, ya kan? Abu Lahab ini menurut sebagian riwayat setiap malam Senin itu siksaannya diringankan sama Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dulu ketika Nabi Muhammad lahir, dia menunjukkan kegembiraan. Menunjukkan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad sampai-sampai diringankan siksaannya setiap hari Senin, setiap malam Senin. Subhanallah, pelajarannya apa bagi kita? Kalau orang kafir saja yang bahagia dengan kelahiran Nabi mendapatkan semacam itu, apalagi orang beriman. Dalam maulid Nabi, kalau kita menunjukkan rasa cinta, memuji Nabi, bersolawat dan seterusnya, orang kafir aja yang bahagia sampai begitu loh sama Allah diperlakukannya. Apalagi orang beriman. Abu Lahab gembira dengan kelahiran saudaranya itu, dengan kelahiran ponakannya itu. Wa tawallat Thuwaibah irdo. Kok ponakan sih? Paman dengan ini, bukan ponakan dong. Anak saudara itu namanya ponakan apa sepupu sih? Ponakan ya? Abdullah dengan Abu Lahab itu kan saudara. Anak saudara itu namanya apa? Ponakan ya? Oh benar berarti. Kalau sepupu, anak paman kan? Atau anak bibi ya? Dengan ponakannya.
Wa tawallat Thuwaibah irda'ahu. Thuwaibah kemudian menyusuinya. Jadi perempuan pertama yang menyusui Nabi itu namanya apa? Thuwaibah. Tuh lihat. Pengetahuan sejarah kamu bertambah. Bidannya Nabi namanya siapa? Syafa. Yang menyusui Nabi namanya siapa? Thuwaibah. Paman Nabi yang menjadi tuannya Thuwaibah namanya siapa? Abu Lahab. Beriman atau enggak? Enggak beriman. Tapi dia gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dan gara-gara kegembiraannya, siksaannya diringankan setiap malam Senin. Pengen kamu diringankan siksaan kamu. Nauzubillah kita mendapatkan siksaan ya. Tapi poinnya apa? Pelajaran berharganya apa? Kalau kita pengen dekat dari Allah, dekat dengan Allah, terhindar dari siksaannya, maka tunjukkanlah rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ibnin laha ismuhu Masruh. Thuwaibah menyusui anak lain juga, namanya siapa? Masruh wa kanat awwala murdiatihi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilihat oleh Sayyidah Aminah ketika Nabi Muhammad terlahir itu? Wa ra'at Sayyidah Aminah hina wada'athu sallallahu alaihi wasallam anna nuran kharaja minha. Beliau melihat cahaya keluar dari dirinya, fa adha'a lahu qusura Busra. Kemudian cahaya itu menerangi istana-istana yang ada di Busra di daerah Syam. Min ardi Syam. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan. Sudah dikhitan. Nabi Muhammad itu lahirnya, nih beda dari yang lain. Jadi sekali lagi ya, kalau mendengar kisah-kisah semacam ini bukan dongeng. Ini banyak sejarawan. Imam Zahabi, Imam Fulan mengisahkan ini. Sekali, kenapa itu bisa beda dari yang lain? Karena beliau adalah Sayyid Waladi Adam, pemimpin anak cucu Adam. Afdalul khalqi alal itlaq, sebaik-baiknya makhluk. Tidak ada yang aneh dengan semua itu. Beliau terlahir dalam keadaan apa? Sudah dikhitan. Masruran. Maktu al-hablis suri. Apa? Biasa kalau lahir itu apa nok yang diputus itu? Ada tali yang diputus? Saya nggak tahu itu nama talinya. Pokoknya begitu. Jadi tanpa ada orang butuh memutus tali itunya tuh. Beliau sudah dalam keadaan sudah normal gitu loh. Bayi yang mulia ini hidup dalam keadaan sudah normal, nggak perlu dihitan lagi, nggak perlu ada yang digunting lagi dari bagian tubuhnya, paham nggak? Supaya nggak merepotkan banyak orang. Di sejak lahir pun masih ingat Sayyidah Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad merasakan apa katanya? Merasakan hamil apa enggak? Jadi orang normal itu kalau misalnya perempuan hamil 1 bulan itu masih ringan ya kan? 2 bulan, 3 bulan, makin kesini makin berat, benar nggak? 6 bulan, 7 makin berat kan? Loh kalau Sayyidah Aminah tuh enggak. Semakin lama masa hamilnya, 7 bulan, 8 bulan, semakin ringan. Jadi enggak merasa seperti... Jadi beliau itu sejak dalam kandungan enggak merepotkan orang. Enggak membuat orang sengsara dan berat gara-gara keberadaannya. Waktu lahir pun enggak ngerepotin bidannya. Enggak ngerepotin bidannya. Sallallahu alaihi wasallam. Walamma wada'athu ummu as-sayyidah Aminah binti Wahab arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib liya'tiya wa yastaqbil hafidahul jadid. Nah, ketika terlahir itu Nabi Muhammad dari perut ibunda Sayyidah Aminah sallallahu alaihi wasallam mengutuslah salah seorang untuk mengabarkan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berarti siapanya Sayyidah Aminah? Abdul Muttalib ini ayahnya Abdullah, kakeknya Nabi. Berarti siapanya Sayyidah Aminah? Mertua nok. Datanglah kemudian utusan Sayyidah Aminah ke mertuanya Abdul Muttalib mengabarkan bahwa cucunya itu sudah terlahir. Falamma jaa qassat alaihi Sayyidah Aminah ma ra'at hina hamalat bihi. Ketika Abdul Muttalib itu datang ke ruangan Sayyidah Aminah mengabarkan apa yang beliau lihat. Apa yang beliau lihat tadi, cahaya yang menerangi Busra di daerah Syam. Dikabarkan kepada Abdul Muttalib, kepada mertuanya, apa jawaban Abdul Muttalib? Wa maqila laha anhu wa asmahu jadduhu Muhammadan. Seketika itulah kakeknya menamai beliau Muhammad. Masih ingat arti Muhammad artinya apa? Sosok yang awas kamu ditanya Muhammad artinya apa nggak tahu. Muslim. Muslim kan? Normal kan? Muhammad artinya apa, no? Sosok yang terpuji. Bukan hanya terpuji. Muhammad sighah mubalaghah dalam bahasa Arab. Sighah mubalaghah artinya bentuk kata yang menunjukkan makna keberlebihan. Seolah-olah dengan nama Muhammad itu beliau itu bukan hanya terpuji,
tapi seluruh tindak tanduknya, dirinya, jiwanya, segala hal yang terkait dengannya itu benar-benar terpuji, sehingga keterpujian itu mengakar kuat di dalam dirinya. Gak ada cacatnya sama sekali. Itu maksud dengan Muhammad. Nama lainnya beliau siapa? Ahmad. Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran ketika mengabarkan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad, Muhammad yadullani ala syakhsin wahid. Dua nama yang menunjukkan satu orang yang sama. Itulah petikan kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut tahunnya itu tahun gajah, amal fil, wasummiya, lanjut nomor 2-nya. Wasummiya dan dinamai amu wiladatihi, tahun kelahirannya. Wasummiya apa artinya summiya? Dinamai amu wiladatihi, tahun kelahirannya, amal fil, tahun gajah, lianna malikal Habasyah, karena raja Habasyah itu negara Ethiopia sekarang ya. Karena raja Ethiopia namanya siapa? Abraha. Jadi gini, Abraha itu pengen bikin Ka'bah tandingan di daerah San'a di Yaman. Abraha pengen, sampai sekarang ada jejaknya itu. Kamu kalau lihat Google, gereja Abraha gitu. Itu ada sekarang dan menjadi tempat yang busuk. Bau, saya lihat di YouTube itu. Jadi tempat yang baunya itu menyengat. Dulu itu Abraha pengen, dia itu tahu bahwa Ka'bah itu menjadi pusat perhatian banyak orang. Nah, dia pengen bikin Ka'bah tandingan namanya Qulais. Bikin Ka'bah tandingan di daerah Yaman. Ya, dia merasa iri. Dia kemudian datang ke Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian membuat Ka'bah tandingan supaya orang-orang itu pergi ke tempatnya, pergi ke daerahnya. Nanti ada ceritanya. Panjang di sini ceritanya. Wasummiya amu wiladatihi amal fi lianna malikal Habasyah arsala apa artinya? Mengutus. Karena raja Habasyah arsala mengutus ama wiladatihi pada tahun kelahirannya. Pada tahun kelahirannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaishan, bala tentara. Mengutus tentara ila Makkah, ke kota Makkah. Lihadmil Ka'bah. Apa artinya lihadmil Ka'bah? Untuk menghancurkan Jadi hadama yahdimu artinya menghancurkan. Hadam, menghancurkan al-Ka'bah, Ka'bah. Wa kana fihi filun azim. Dan membersamai mereka filun azim, gajah yang besar. Pasukan bergajah. Mereka itu datang dengan gajah. Nanti ada kisah menarik. Jadi ketika Abraha itu datang ke Mekah, berdiplomasilah dengan pembesar kota Mekah. Siapa orang yang disegani di kota Mekah ketika itu? Abdul Muttalib. Masih ingat kisah? Saya pernah menceritakan di pertemuan sebelumnya bahwa Abdul Muttalib itu saking diseganinya oleh orang-orang Mekah, sampai-sampai dia punya tempat di sekitaran Ka'bah yang gak ada orang berani menempati tempat itu. Gak ada orang berani menempati tempatnya Abdul Muttalib. Saking punya wibawa besar di mata orang-orang Mekah. Satu-satunya orang yang kemudian masuk ke tempat itu dan Abdul Muttalib tidak pernah protes itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kecil kalau Nabi Muhammad main di situ, beliau nggak berani atau nggak ngomelin gitu loh. Nggak berani dan nggak memprotes, membiarkan aja. Innabni hada sayyidun. Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin, kata Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak kecil pun dimuliakan sama kakeknya, sama orang-orang terdekatnya. Wa kana fi filun adzim fa ahlaqallahu al-jaisha. Kemudian Allah, apa artinya ahlaka? Menghancurkan. Ahlaka yuhliku artinya menghancurkan. Belajar sejarah, belajar bahasa Arab, ya kan? Belajar mempraktekkan jurumiyah. Fa ahlaqallahu. Ahlaka itu fi'il apa? Maftuhul akhiri abadan. Fi'il apa itu? Fi'il madhi. Ahlaqallahu. Allah menjadi apa itu? Kamu baru berapa hari dihilangi jurumiyah. Allah menjadi apa itu? Setelah fi'il apa namanya? Fa'il. Al-jaisha. Jaisha menjadi apa? Maf'ul. Bisa boleh dibaca al-jaishi? Enggak boleh. Karena maf'ul itu hukumnya mansub. Ahlaqallahu al-jaisha. Allah menghancurkan
Tentara ikroman. Ayo, maf'ul apa itu namanya? Apa? Oh, bukan. Ikroman, demi memuliakan. Demi memuliakan. Maf'ul apa namanya? Maf'ul? Apa ya, no? Maf'ul? Sofi, maf'ul apa itu? Ada kata kerja, ada pelaku, kemudian disebutkan alasan dibalik pekerjaan. Namanya maf'ul apa? Hah? Tadi ada yang jawab tuh, maf'ul? Min ajli. Allahu Akbar dah. Ikraman li wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi muliakan hari kelahiran Nabi sallallahu. Jadi Allah itu kemudian menghancurkan yang kita baca dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka ashabil fil alam yaj'al kayfa fitali wa arsala alaihim tayran ababil. Ingat, sebenarnya ababil itu bukan nama burung loh ya. Maksudnya burung yang berduyun-duyun gitu loh. Ababil itu maknanya begitu. Jadi segerombolan burung yang berduyun-duyun, ababil. Bukan nama burungnya. Bukan nama burungnya, ababil itu. Jadi Allah mengutus burung-burung itu, kemudian menghancurkan tentaranya. Gajah yang sedemikian besar, coba kamu bayangkan, dihancurkan oleh seekor burung yang berduyun-duyun. Sebagai bukti apa? Allah itu maha kuasa untuk menghancurkan apapun. Gak ada manusia yang berhak untuk jadi sombong. Abraha itu seorang raja yang disegani pada zamannya. Dia membawa gajah. Orang Mekah gak kenal tuh hewan begituan. Membawa gajah, di padang pasir mana ada gajah ya kan? Oh, dia membawa gajah, hewan-hewan besar itu ternyata dihancurkan sama burung-burung. Bisa hancur karena ada kuasa Allah di balik. Ya, orang sejahat apapun, orang sedikdaya apapun, kalau Allah berkehendak untuk menghancurkan, bisa hancur seketika. Jadi sejarah Nabi itu banyak berisikan pelajaran sebetulnya. Kalau kita renungkan sedikit demi sedikit. Cuma kamu pada ngantuk kayaknya. Ya, udah pada ngantuk ya. Wa ardu'athu ba'da ummihi wa ardu'athu, dan disusui. Nabi Muhammad itu disusui ba'da ummihi, setelah ibundanya Thuwaibah al-Aslamiyah, oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Nama perempuan yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadimatu ammihi Abi Lahab. Apa artinya khadimah? Pembantu. Ammihi. Ammi menjadi apa? Ayo. Khadimatu ammihi, pembantu pamannya. Berarti hubungannya apa itu kalau dalam munahu? Mudhaf ilaih. Khadimatu ammihi Abi Lahab, thumma Halimah as-Sa'diyah, kemudian Halimah as-Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanawat, sampai usianya mencapai berapa tahun? 4 tahun. Sanaktafi bihadzal qadar wa nuwasil fil liqa' al-muqbil insyaallah. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika ma dzakaraka dzakiruna wa ghafala an ghafilun. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.